Perkenalkan, nama saya Hendra Zulkarnain dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 1325102558. Apa itu urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS memiliki kedudukan sangat penting dalam pendidikan dasar dengan urgensi sebagai berikut. Membentuk warga negara yang baik, IPS menanamkan pengalaman tentang hak, kewajiban, dan peran tanggung jawab warga negara serta menghubungkan rasa cinta tanah air, semangat dan kesatuan bangsa. Memahami lingkungan membantu siswa untuk mengenal alam, sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar, memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Membangun kemampuan berpikir, melatih siswa untuk mengamati, menganalisis, memecahkan permasalahan, keputusan terhadap berbagai peristiwa dan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sifat toleransi, menghargai perbedaan, memperkenalkan keragaman budaya dan masyarakat sehingga terbiasa menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Bagaimana seharusnya IPS dipelajari kepada siswa SD? Pembelajaran IPS di SD harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir, karakteristik dan siswa yang masih berada pada tahap berpikir, sehingga pelaksanaan seharusnya berpusat kepada siswa. Siswa menjadi subjek pembelajaran, bahkan hanya pendengar pasif. Guru berpesan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri, bersifat konkret dan menyatakan materi pembelajaran disajikan dengan membangunkan benda nyata, peristiwa yang terjadi di sekitar atau pengalaman yang pernah terjadi siswa agar mudah dipahami. Mengembangkan sikap dan nilai, dan tidak hanya menetapkan aspek pengetahuan, tetapi juga bisa membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif yang dibentukkan oleh kehidupan. Melalui pengalaman langsung, siswa diajak untuk melakukan pengamatan kunjungan, mempercobakan atau kegiatan yang lain. Sesuai dengan tingkat perkembangan, materi disusun secara bersejajar dari paling sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa menuju lebih luas dan kompleks. 3. Bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Agar mempelajari IPS menarik, tidak membosankan, guru dapat menerapkan sebagai cara berikut. Menggunakan metode pembelajaran yang mengganti-ganti metode seperti diskusi atau tanya jawab. Berperan simulasi kerja kelompok dan penentuan agar siswa tidak berasa jauh dan secara langsung menyampaikan pesan. Memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, menggunakan gambar atau peta, video pendek, alat peraga, media digital seperti presentasi, animasi, dan permainan edukatif. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, menjelaskan materi dengan menghubungkan siswa dengan situasi masalah yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasakan manfaat apa yang dipelajari. Memberikan penghargaan, ujian, dan hadiah kecil untuk apresiasi kepada siswa yang berpartisipasi aktif, menunjukkan kemajuan untuk memotivasi mereka agar lebih bersemangat untuk belajar. Membuat siswa kelas, menciptakan suasana akrab, santai, dan penuh dengan kebersamaan, dan siswa berani menggunakan pendapat tanpa rasa malu dan cemas. 4. Bagaimana belajar IPS yang bersifat kontekstual? Berikan contoh. Pengertian pembelajaran IPS kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dan situasi dunia nyata di sekitar siswa. Mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengetahui menjadi karena siswa memahami tujuan dan manfaat apa yang dipelajari. Contoh IPS 1. Materi kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah. Materi jenis kegiatan ekonomi, produksi atau diskusi
konsumsi, serta peran perilaku dan kegiatan ekonomi. 1. Guru memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di lingkungan sekolah, tempat tinggal atau jalan menuju sekolah. 2. Siswa diajak untuk mengelompokkan kegiatan tersebut ke dalam kegiatan membuat barang dan jasa, barang-barang menggunakan barang jasa. Siswa diminta untuk mengamati dan mencermati pandangan di pasar terdekat dan memiliki warung di lingkungan sekolah tentang apa yang mereka jual dari barangnya. Berdasarkan hasil pengamatan wawancara, siswa menyusun laporan dan menyajikan di kelas. Guru menambahkan penjelasan dan menyimpulkan materi berdasarkan pengalaman yang didapat siswa. Materi keragaman suku bangsa, daerah, adat, istiadat manusia dapat memperadatkan bahasa Indonesia. Guru mengajak siswa untuk bercerita tentang kebiasaan keluarga, bahasa yang digunakan di rumah, atau ucapan adat yang dipakai untuk sehari-hari. Siswa dibagi menjadi kelompok untuk mengumpulkan informasi tentang budaya daerah yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau daerah masing-masing rumah siswa. Seperti kelompok presentasi, hasil dikumpulkan informasi tersebut disertai dengan gambar foto contoh benda yang dihubungkan dengan budaya tersebut. Guru membimbing siswa untuk memahami bahwa keragaman budaya tersebut adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihormati bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berisik banget sih si tai nih.